Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Wa qala fi ayatin ukhra faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lamu anna nasra ma'as sabri. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kajian iktikaf arsadakumullah. Alhamdulillah, pada dini hari ini kita diberikan keinginan dan kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa bermajlis di tempat ini, di tempat yang insya Allah disucikan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang sangat mulia sepertiga terakhir ini, dan insya Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kita berharap bahwa pada malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perjalanan hidup kita ke depan adalah perjalanan hidup yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan begitu mudah-mudahan pada saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ada 3 kata dalam khazanah Islam, yang ketiga kata itu memiliki akhiran huruf ro gitu. Sekali lagi, ada 3 kata dalam khazanah Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, yang ketiganya itu berakhiran huruf ro. Ketiga kata ini sudah sangat familiar di telinga kita, sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Ini kira-kira ada yang bisa menebak apa ketiga kata itu? Silakan, siapa yang bisa? Ya, hadiahnya sebarang hiji. Mangga Bu, apa aja Bu? 1. Ini sepertinya kata ini sudah seperti dari bahasa Indonesia, padahal itu adalah nomenklatur dari bahasa Arab gitu. Namun saking familiarnya seolah-olah itu bahasa Indonesia.
Ada yang bisa menjawab ini? Karena Abah sendiri tidak tahu judulnya apa ceramah kita pagi hari ini, maka ini jadi sebuah teka-teki rahasia ini. Satu, ada yang bisa menjawab? Sabar. Terus dua, tiga, sabar, syukur, ikhtiar, nu katiluna salahnya. Ya, baiklah. Jadi ada 3 kata dalam hazanah Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Pertama adalah kata syukur, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah istighfar. Ketiga kata ini satu sama lain saling berkaitan. Ketiga kata ini walaupun muaranya berada dalam hati, tetapi ketiganya harus mewujud dalam 3 hal. Pertama harus mewujud dalam hati, yang kedua harus mewujud dalam lisan, yang ketiga harus mewujud dalam tindakan anggota badan. Jadi kalau kita bicara syukur, sabar, dan istighfar, itu tidak cukup hanya sebatas di lisan gitu. Selama ini kebanyakan orang melakukan syukur, sabar, dan lisan itu hanya sebatas di lisan. Padahal ketiganya itu harus diwujudkan, satu dalam hati, dua melalui lisan, dan yang ketiga melalui anggota badan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, ketiga kata tersebut itu merupakan kunci untuk meraih kesuksesan duniawi dan juga kebahagiaan ukhrawi. Maka dikarenakan kunci, berarti kesuksesan duniawi tidak akan bisa dibuka, dan juga kebahagiaan ukhrawi tidak akan bisa dibuka, melainkan harus menjadikan ketiganya tadi itu menjadi kunci gitu. Jadi yang bisa membuka pintu kesuksesan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi itu, satu syukur, dua sabar, yang ketiga istighfar. Dan ketiganya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur merupakan ujian untuk kenikmatan, sabar merupakan ujian untuk musibah-musibah, dan istighfar itu merupakan ujian untuk dosa-dosa kita. Nah, ketiganya itu pasti akan terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kita ada kalanya mendapatkan kenikmatan, tapi tidak selamanya mendapatkan kenikmatan. Kita ada kalanya mendapatkan musibah, tapi tidak selamanya juga kita mendapatkan musibah. Dan kita ada kalanya berbuat dosa, walaupun tidak selamanya kita berbuat dosa. Nah, dikarenakan ketiga peristiwa tadi pasti terjadi dalam perjalanan hidup kita, maka yang namanya syukur, sabar, dan istighfar itu harus kita lazimi. Itu harus mengkarakter dalam diri kita. Ketiganya harus menjadi cemilan kita sebagai seorang muslim ya. Di kapanpun, dimanapun, kita jangan pernah luput dari yang namanya bersyukur, dari yang namanya sabar, dan juga yang namanya istighfar. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, apa itu syukur? Secara sederhana, syukur itu artinya berterima kasih.
Jadi kalau kita dikatakan orang yang bersyukur atau pandai bersyukur, maka kita ini adalah orang yang pandai berterima kasih. Dan syukur ini merupakan salah satu asma di antara sekian asma Allah. Allah itu as-syakur. Jadi Rabbus syakur ya. Dat yang pandai berterima kasih. Makanya ketika kita itu pandai bersyukur, kita itu sudah berusaha untuk mensifati diri kita untuk berakhlak dengan salah satu akhlak Allah, di mana Allah itu zat yang pandai bersyukur. Di mana buktinya Allah itu pandai bersyukur? Bayangkan saja orang yang beribadah, sholat berjamaah, waktunya paling 10 menit ya berjamaah. Kita tuh banter-banternya itu, katakanlah berjamaah sholat duhur, tapi Allah berikan pahala sampai 27 derajat. Satu derajatnya itu jaraknya antara bumi dan langit. Orang melakukan zakat, infak, sedekah dengan ikhlas, Allah berikan pahala 10 sampai 700 kali lipat itu. Orang beriktikaf kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah berikan pahala yang sebanding dengan 1000 bulan. Itulah ciri yang pandai bersyukur seperti itu. Nah kalau kita nih, kira-kira kalau ada yang memberi kepada kita, kita dipulangnya suka lebih atau suka sama atau suka kurang, Bu? Seandainya ibu punya saudara, punya sahabat, bertamu ke rumah, bawa oleh-oleh umpamanya jeruk 3 kilo, nanti pulangnya diberi apa kira-kira? Nilainya lebih dari 3 kilo atau kurang dari 3 kilo? Suka lebih atau kurang? Kalau suka lebih dari apa yang dibawa oleh sahabat kita, berarti pandai bersyukur gitu. Tapi lamun mau jeruk 3 kilo dipulang nasa kilo setengah katanya, berarti itu tidak pandai bersyukur gitu lah. Nah sekali lagi bahwa Allah itu zat yang pandai bersyukur. Para ulama mengatakan bahwa syukur itu adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat gitu. Allah berikan nikmat kesehatan. Dengan kesehatan itu Allah ingin apa gitu. Allah jadikan mata kita sehat, telinga kita sehat, mulut kita sehat. Dengan kesehatan semua itu Allah ingin apa? Allah berikan kita umur, dengan nikmat umur itu inginnya apa? Allah berikan kita harta, dengan nikmat harta itu inginnya apa? Nah maka oleh karena itu ulama mengatakan hakikat daripada yang namanya syukur adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Jadi kalau bersyukur hanya sebatas lisan, mengucapkan tahmid alhamdulillah, berarti syukur kita itu belum sempurna gitu. Kenapa? Karena ada tuntutan yang lebih besar daripada syukur itu adalah menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, tadi dikatakan bahwa syukur itu adalah ujian untuk kenikmatan. Jika muncul pertanyaan nikmat yang mana, secara garis besar nikmat itu terbagi dua. Pertama ada nikmat zahir atau lahir, yang kedua ada nikmat batin.
Bahkan ini pun sudah masuk ke dalam bahasa kita nih. Yang namanya istilah lahir dan batin itu sudah familiar di kita. Seorang istri suka mengatakan, saya itu ingin diberi nikmat lahir dan nikmat batin, gitu. Kesehatan lahir, kesehatan batin itu. Nah, nikmat Allah pun secara garis besar dua. Ada nikmat yang sifatnya lahir, ada yang nikmat yang sifatnya batin. Ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan, telah menjinakkan untuk kalian segala sesuatu yang ada di seluruh langit dan yang ada di seluruh bumi. Nah, ini terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya lahiriah, duniawiyah, jasmaniyah. Jadi nikmat lahir kita, nikmat dunia kita, nikmat jasmani kita itu sudah Allah ciptakan sumbernya. Dari mana sumbernya? Dari seluruh ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, yaitu alam semesta gitu. Makanya nih semua alam semesta baik yang di langit ataupun yang di bumi Allah ciptakan itu tujuannya agar menjadi sumber kenikmatan bagi kita. Allah ciptakan langit untuk kita manusia. Allah ciptakan bumi untuk kita manusia. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, turunnya hujan. Semuanya itu untuk kenikmatan lahiriah jasmaniah kita manusia. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ada juga kenikmatan yang sifatnya batiniah, ukhrawiyah kita. Dan itu sebetulnya jauh lebih besar ketimbang nikmat lahiriah duniawiyah gitu kan. Makanya dalam kalimat berikutnya Allah mengatakan wa asbago alaikum ni'amahu dohiratan wa batinatan. Dan Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian baik secara lahir ataupun secara batin. Jadi sebetulnya nikmat yang sifatnya batin itu jauh lebih penting dan jauh lebih besar gitu. Apa nikmat Allah yang sifatnya batiniah itu? Allah utus para nabi, para rasul, para warasatul anbiya, para ulama, para kiai. Itu kenikmatan jauh lebih besar daripada Allah ciptakan matahari, daripada Allah ciptakan bulan. Ini seandainya di dunia ini tidak pernah diutus para nabi dan rasul, bagaimana menakutkannya dunia ini, bagaimana semerawutnya dunia ini. Kemudian Allah pun sempurnakan lagi nikmat batiniah kita. Allah turunkan kitab suci itu, khususnya Al-Quran, dengan harapan Allah menurunkan Al-Quran itu kita menjadi manusia yang lebih baik, kita mendapatkan bimbingan dari Allah gitu. Kita menjadi seorang muslim, bahkan seorang mukmin yang lebih baik. Ini Al-Quran itu adalah nikmat yang sangat besar itu. Bagaimana hidup kita seandainya tidak ada Al-Quran gitu. Ada juga nikmat batiniah yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat diturunkannya para malaikat itu. Makanya di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu
warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar itu karena bumi ini dipenuhi oleh para malaikat, Pak. Bahkan yang turun ke bumi itu bukan hanya malaikat-malaikat biasa, tetapi pemimpinnya para malaikat yaitu Ar-Ruh, malaikat Jibril pun ikut serta turun ke bumi itu. Mereka semua turun itu dengan izin Allah. Mereka semua turun itu untuk mengatur seluruh urusan kita, untuk memperbaharui seluruh takdir kita. Ini nikmat yang sangat besar nih. Kemudian nikmat Allah yang sifatnya batiniyah itu Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Allah lebih banyak memaafkan kesalahan kita daripada menghukumnya, daripada menyiksanya. Jadi kalau nih dihitung dalam hidup kita ini punya dosa katakanlah 1 juta, mungkin yang dihukum oleh Allah tidak sampai 100 itu. Kalau semuanya dihukum oleh Allah, kita itu sudah habis dari dulu, Pak. Itu kita mungkin tidak sampai usia sekarang. Kalau semua dosa yang kita lakukan itu dihukum oleh Allah, tapi yang dihukum oleh Allah itu nggak nyampe 10% itu, Pak. Kebanyakan itu dimaafkan oleh Allah, kebanyakan itu ditutupi oleh Allah. Makanya Al-Quran mengatakan wa ya'fu an katsir, kebanyakan itu dimaafkan oleh Allah itu. Mungkin sangat berbeda dengan kita ketika ada orang lain berbuat salah sama kita. Seringkali kita itu menghukumnya lebih banyak, bukan lebih banyak dimaafkan gitu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, ketika kita itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, maka di situ hati kita dituntut bersyukur, lisan kita dituntut bersyukur, anggota badan kita pun dituntut untuk bersyukur. Kita harus belajar bagaimana bersyukurnya Nabi Sulaiman alaihi salam gitu. Ada yang hafal doa andalan Nabi Sulaiman? Ini setiap nabi dan rasul itu punya doa andalan. Ada yang hafal doa andalannya Nabi Adam? Rabbana dalamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cung nu hafal doa andalan Nabi Sulaiman? Ingin dapat rezeki yang banyak enggak, Bu? Nabi Sulaiman itu dikenal sebagai seorang nabi yang diberikan nikmat yang sangat besar dan tidak akan pernah ada tandingannya sampai hari kiamat. Ada yang hafal doa andalannya? Kudu hafal tuh, ieu mah doa mahal ieu mah. Doa nusuk di ararudag ku orang kan pikeun ka mana tuh, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ya dalam rangka mengejar doa Nabi Sulaiman gitu. Seminggu yang lalu itu ada tukang angkut barangkal di GBI naik ke luhur ke madrasah lantai 3. Aya Pak Ustadz Mukmin cenah. Nah, teu aya ngaran Ustadz Mukmin mah cenah. Aya ge Muhaimin, nya Muhaimin cenah gitu. Bade naon cenah. Minta doa, cenah doa naon cenah. Doa Nabi Sulaiman cenah. Saya Ustadz Muhaimin cenah. Keur naon doa Nabi Sulaiman? Ah, hirup dah yang beunghar we cenah kitu tah. Itu ain hafal teh doa Nabi Sulaiman. Wah, ieu doa samahal-mahal teh hafal. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardo wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Hafal Bu? Ayo hafal sok mangga nu hafal langsung lah. Mangga ibu, ini ibu siapa? Ibu Bagio. Mangga ibu. Nah, salah satu rahasianya dari doa Nabi Sulaiman itu dan sangat jauh berbeda dengan kita. Nabi Sulaiman itu ketika berdoa bukan meminta rizki, tapi Nabi Sulaiman itu ketika berdoa meminta agar pandai mensyukuri rizki. Beda dengan kita ya. Kalau kita mah ya Allah tahun ini saya mau beli motor kan gitu ya. Ya Allah berikanlah tahun ini saya rezeki mau beli rumah kan begitu. Tapi Nabi Sulaiman itu doanya ya Allah jadikanlah saya orang yang pandai mensyukuri rizki. Hasilnya gede, kita gede Nabi Sulaiman Bu. Hasilnya itu gede Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan dikatakan istananya saya sampai 1000 tingkat itu istananya itu. Rakyatnya itu sampai bangsa jin bukan hanya bangsa manusia. Sampai bangsa semut, bangsa burung itu jadi rakyatnya itu. Padahal Nabi Sulaiman itu enggak minta rizki, cuman minta untuk mensyukuri rizki. Tapi justru Allah itu memberikan rizkinya sangat banyak. Nah makanya dari mulai sekarang dirubah doanya Bu. Dirubah, jangan minta rizki tapi coba minta untuk pandai mensyukuri rizki. Yakin gak nih bakal jauh lebih besar enggak rizkinya nih? Coba aja dalam setahun ini dirubah doanya yang selama ini minta rizki, minta satu untuk pandai mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya. Yang kedua, bukan hanya pandai mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita, tapi mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada orang tua kita. Yang ketiga, bukan hanya pandai mensyukuri rizki, tapi pandai beribadah dengan rizki yang Allah berikan. Yang keempat, dengan rizki itu memohon kepada Allah agar dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Nah doa andalan itulah yang menjadikan Nabi Sulaiman itu mendapatkan rizki dari Allah yang sangat luar biasa. Surat naon eta apa? Di browsing lah di Google ta. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ada yang terus kabuka tak surat naon eta? Ieu soalna mah ceramahna dadakan jadi teu dicari heula na surat naon eta gitu. Nu kadua nih, kata istimewa yang berakhiran ro itu adalah sabar itu. Sabar itu secara sederhana adalah menerima gitu. Sabar itu secara sederhana puas itu, rela terhadap semua ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Menerima terhadap semua ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Senang terhadap semua ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Itu sabar. Nah, sabar ini pun harus mewujud dalam 3 hal. Satu, harus sabar dalam hati. Yang kedua, harus sabar dengan lisan. Dan yang ketiga, harus sabar dengan anggota badan. Kita tidak hanya cukup sabar dengan lisan. Ada yang tahu ungkapan sabar bagaimana? Cung,
doa yang menunjukkan bahwa kita ini orang sabar. Ayo hafal bapak-bapak, ibu-ibu. Iya hadiahnya banyak ini ya Pak. Sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika diuji oleh Allah dengan musibah, maka dia itu berkata, sesungguhnya aku ini milik Allah dan akan kepada Allah lah kami dikembalikan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang kesabarannya sangat luar biasa dan diabadikan di dalam sejarah Islam. Namanya itu adalah Abu Kilabah. Siapa namanya? Abu Kilabah. Suatu hari nih ada seorang sahabat yang lain ya, sahabat Nabi itu melakukan perjalanan ke Mesir dari Madinah menuju Mesir. Nah di perbatasan kota Mesir itu di pinggir jalan ada sebuah tenda yang kelihatan dari tampilan tendanya itu bahwa pemiliknya itu orang miskin. Nah turunlah dari kendaraannya nih sahabat ini, kemudian mendekati tenda itu dan kelihatan dari lubang-lubang tenda itu bahwa di dalamnya itu ada pemiliknya. Ketika dilihat ternyata pemiliknya itu diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa. Didapati bahwa orang itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, matanya buta, telinganya pun hampir tidak mendengar. Nah, ini kan ujiannya luar biasa. Tapi lisannya itu senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Terdengar dari ucapan lisannya itu oleh sahabat tadi yang ngintip itu, dia mengatakan, ya Allah terima kasih karena engkau telah memberikan nikmat kepadaku, nikmat lahir yang sangat luar biasa. Engkau telah memberikan kepadaku lisan yang senantiasa berzikir, beristighfar dan bersyukur itu. Sahabat yang ngintip ini kaget itu. Saking kagetnya dia masuk ke dalam tenda kemudian bertanya, wahai Kisanak, nikmat yang mana yang engkau syukuri gitu. Kan Kisanak itu dari sisi kakinya tidak ada, tangan juga enggak punya, mata juga buta, telinga juga hampir tidak berfungsi. Orang yang ada dalam tenda itu menjawab, wahai sahabatku, bukankah aku ini diberikan nikmat oleh Allah lisan yang selalu berzikir? Saya ini diberikan nikmat oleh Allah punya seorang anak laki-laki yang setiap hari menyuapi saya, setiap hari menggendong saya ke masjid, pulang pergi saya digendong. Itu kenikmatan yang sangat besar yang belum tentu orang lain mendapatkannya. Tapi sayang anak saya sudah 3 hari ini tidak pulang. Bisa enggak engkau mencarikan anakku? Dicarilah nih si anaknya itu, karena sudah 3 hari enggak pulang-pulang. Ketika dicari di perjalanan, sahabat ini menemukan ada seorang anak laki-laki yang sedang dikerumuni oleh sekelompok serigala. Dan betul anaknya itu sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Abu Kilabah tadi. Dengan perasaan bingung sahabat itu pulang menemui orang tadi, harus berkata seperti apa ya?
Karena ketika ditemukan anaknya sudah meninggal dunia, bahkan sedang dikerumuni dimakan oleh sekelompok serigala. Tetapi sahabat ini memberanikan diri untuk menyampaikan berita tersebut kepada Abu Kilabah. Walaupun tentu dengan cara menghibur bagaimana supaya Abu Kilabah itu enggak sedih. Bagaimana menghiburnya? Itu diangkat itu oleh sahabat tadi itu kisah-kisah Nabi Ayub alaihissalam, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian si pemilik tenda tadi berkata, saya sudah paham mengenai kisah Nabi Ayub itu. Tolong jelaskan bagaimana, kamu sudah menemukan anak saya belum? Dikatakanlah, dengan berat hati saya katakan, saya sudah menemukan anakmu tapi sudah meninggal dunia. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Kilabah itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah titipkan anak itu kepada saya dan sekarang Allah pun sudah mengambilnya. Saya yakin insya Allah anak saya meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Tidak lama kemudian orang ini pun menghembuskan napas terakhir, dia pun meninggal dunia. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat Abu Kilabah itu kan dibanding dengan kita nikmatnya itu jauh sekali gitu ya. Beliau nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata, punya telinga pun hampir tidak mendengar. Dibekali oleh Allah itu mulut saja, mulut yang beliau gunakan untuk senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun. Itu merupakan satu kata yang sebetulnya porosnya di hati itu, yang kemudian dari hati itu naik ke lisan, kemudian dari lisan itu mesti dibuktikan dengan tindakan anggota badan. Kapan istighfar itu dilakukan? Yaitu ketika seseorang itu berbuat dosa. Karena istighfar itu adalah ujian daripada perbuatan dosa. Dan ini merupakan kalimat yang sangat istimewa gitu. Bahkan dalam Islam itu seseorang beristighfar bukan hanya setelah berbuat dosa, setelah melakukan ketaatan pun kita diperintahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita nih, kita sholat ya, kemudian ditutup sholat kita itu dengan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengajarkan kepada kita kalimat pertama yang diucapkan oleh lisan kita setelah sholat itu apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, jika selesai melakukan ketaatan saja kita diajarkan untuk beristighfar, apalagi kalau seseorang itu selesai melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka tentu lebih dituntut lagi yang namanya istighfar gitu. Dan tentu istighfar itu bukan hanya sebatas di lisan, tetapi istighfar itu harus dilakukan dengan tindakan nyata, yaitu jadi pada saat kita memohon ampun kepada Allah, salah satu tindakan nyatanya itu adalah dengan menghentikan perbuatan dosa itu, dengan menyesali perbuatan-perbuatan dosa itu, dengan mengikuti perbuatan dosanya itu dengan amal soleh, dengan kebajikan-kebajikan. Dan ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa. Dahsyatnya istighfar itu luar biasa. Ini bisa kita lihat umpamanya nanti oleh ibu-ibu surat Nuh ayat 10-12 itu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan,
beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dalam kalimat berikutnya tuh 11-12, apa buah dari istighfar itu? Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Buah dari istighfar itu Allah akan melampangkan tuh. Akan melampangkan yang namanya rizki gitu. Melampangkan yang namanya anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Jadi buah dari istighfar itu luar biasa. Makanya dulu ada seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Waktu itu banyak masyarakat yang datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri ini, seorang tokoh yang sangat terkenal dengan kezuhudannya itu. Setiap kali orang yang datang berkunjung ke rumah Imam Hasan Al-Basri menanyakan persoalan yang dihadapinya. Ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri itu karena areal pertaniannya kekeringan. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi yang datang, bagaimana supaya punya anak-anak, bagaimana supaya anak-anaknya soleh solihah. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah. Ada orang kemudian yang punya usaha tapi usahanya nggak maju-maju, datang ke Imam Hasan Al-Basri. Apa jawabnya? Beristighfar. Sampai suatu hari ada seseorang yang nanya ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kenapa kok setiap kali ada orang yang datang bertanya kepadamu, engkau itu kok selalu memberikan jawabannya itu beristighfar gitu. Seolah-olah Imam Hasan Al-Basri itu hanya tahu jawabannya itu istighfar aja gitu. Kemudian sang imam itu menjawab, saya memberikan jawaban seperti itu bukan karangan saya gitu. Bukan saya yang buat-buat. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 dan 12, bahwa dengan istighfar maka kenikmatan akan Allah berikan kepada kita. Dikisahkan di zaman seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal itu ya. Ada sebuah kisah menarik begini. Suatu hari sang Imam Ahmad ini beliau melakukan sebuah perjalanan. Kemudian di perjalanan beliau itu kemalaman dan beristirahat di sebuah masjid. Tapi kemudian pada saat itu pengurus masjid tidak mengizinkan sang imam ini beristirahat di masjid tersebut karena mungkin tidak dikenal dan lain sebagainya. Namun kemudian ada salah seorang jamaah yang mengajak Imam Ahmad itu bertamu ke rumahnya, berkunjunglah tuh Imam Ahmad beristirahat di rumahnya, yang kebetulan orang ini profesinya sebagai tukang pembuat roti itu. Ada hal menarik yang didapat oleh Imam Ahmad itu, bahwa selama orang itu mau bikin roti, orang ini selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai imam ini penasaran, wahai kisanak, kenapa selama engkau membuat roti engkau selalu beristighfar kepada Allah? Apa rahasia di balik istighfar dan apa yang kau inginkan? Apa jawab orang itu? Salah satu keinginan terbesar saya dalam hidup, saya itu ingin bertemu dengan seorang syekh yang bernama Imam Ahmad bin Hambal itu. Orang itu nggak sadar bahwa dirinya itu sedang berbicara dengan Imam Ahmad bin Hambal itu. Dan itu saya lakukan selama hidup saya beristighfar ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dengan izin Allah, Allah mengabulkan.
orang itu pun bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal dengan cara yang sangat unik, dengan cara yang sangat menarik. Nah maka oleh karena itu nih, ketiga kata yang berakhiran ro tadi itu harus dilazimi oleh kita, senantiasa dilafadzkan, dikumandangkan, dibaca oleh kita kapanpun dan dimanapun. Satu adalah syukur, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah istighfar, yang tentu tadi bukan hanya dengan lisan tapi berangkat dari hati, ucapkan dengan lisan, kemudian buktikan dengan tindakan nyata anggota badan kita. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ini pertemuan terakhir dengan saya di iktikaf ini. Iya, mau pulang ini Pak nih. Ya, kalau tidak ada berarti saya yang bertanya nih. Pertanyaannya, sebutkan 3 nikmat yang sifatnya batiniah, Cung. Mangga. Iya. Satu diturunkannya para nabi dan rasul, yang kedua diturunkannya Al-Quran, yang ketiga diturunkannya malaikat. Betul. Ayat ini Pak? Satu lagi. Oh ya, satu lagi. Kira-kira sekalipun tadi tidak diberikan bocoran, ada yang mau memberikan judul dari ceramah ini? Kan tadi beri bocoran naon judulnya kita. Silakan baca, dibuat judulnya sendiri. Kira-kira apa nih judulnya? Cung. Mangga Pak Denden. Yang berakhiran sok, hampir benar ya, mantap ya judulnya ya. Dilengkapi Pak Denden. Ya abah wae teh apalan judulnya dibikin tuh. 3 keistimewaan ya, 3 kata, 3 keistimewaan kata yang berakhiran ro gitu ya. Atau istimewanya 3 kata yang berakhiran ro, eta judulnya mantep pada eta. Sigana lamun dicari di Google can aya judul eta. Keistimewaan 3 kata yang berakhiran ro. 1 syukur, 2 sabar, 3 istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang khilaf, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.